Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, bro ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang osilasi pada driver amplifier ya, bro ya. Nah, jadi osilasi itu apa sih? Jadi osilasi itu adalah variasi yang berulang dalam jangka waktu yang terukur. Nah, kalau bahasa gampangnya itu sinyal yang cacat gitu ya, sinyal yang cacat pada sebuah output power amplifier. Nah, jadi kerugian dari amplifier yang terjadi osilasi itu biasanya dia sering memakan TR final ya, bro ya. Jadi TR finalnya cepat mati ketika buat bunyikan musik, apalagi buat bas-basan gitu ya. Jadi TR finalnya itu nggak awet, mudah jebol. Nah, itu biasanya power amplifiernya terjadi osilasi gitu ya, atau cacat sinyal. Nah, contohnya ini ya, bro ya. Nah, ini driver yang pernah saya review. Jadi drivernya ini sebenarnya normal ya, bro ya. Ini saya bikin osilasi, sengaja saya buat osilasi supaya kalian nanti bisa lihat bentuk sinyal osilasi itu seperti apa gitu, bro ya. Nah, jadi amplifier yang osilasi itu bisa dilihat hanya menggunakan osiloskop ya, bro ya. Jadi sinus osilasi itu hanya bisa dilihat dari menggunakan osiloskop, nggak bisa dilihat dari karakter bias ya, bro ya. Kan ada beberapa orang yang beranggapan bahwa osilasi itu bisa dilihat dari bias yang nggak stabil gitu, bro ya. Misalnya gini, ketika driver amplifier dihidupkan standby ya, kita cek bias plus dan min itu imbang, 0,40 volt di TR final imbang. Nah, ketika dikasih beban 4 ohm, terus kita injek frekuensi 100 Hz misalnya, kita injek sampai puncak maksimal. Nah, itu tiba-tiba biasnya yang positif dan negatif nggak imbang. Misalnya yang TR final positif biasanya terbaca 1 volt, nah yang negatif terbaca 0,02 milivolt gitu ya, bro. Nah, terus beranggapan wah berarti powernya osilasi karena biasanya nggak imbang ketika kita injek frekuensi tertentu. Nah, jadi nggak seperti itu ya, bro ya. Jadi untuk melihat power amplifier itu osilasi atau enggak itu harus kita lihat menggunakan osiloskop. Kita bisa melihat bentuk perilaku sinyalnya menggunakan osiloskop ini ya, bro ya. Kalau pakai bias aja itu nggak cukup menurut saya, karena ada beberapa driver amplifier yang ketika kita load itu ya biasnya juga nggak imbang, nggak stabil, nggak imbang lah kanan kiri gitu. Positif dan negatif pada bias TR final itu nggak imbang, tapi powernya normal, nggak osilasi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, osilasi itu seperti ini ya, bro. Ini saya injek frekuensi 100 Hz beban 4 ohm. Nah, itu kalian bisa lihat ini ada demblok gitu ya, bro. Jadi sinus outputnya itu dia gemuk, bro. Nah, ini terjadi ripple di sini. Ini osilasinya nggak terlalu parah ya, bro. Kalau parah itu penuh semuanya, ini penuh. Channel satunya saya matikan aja dulu. Nah, ini outputnya. Nah, ini kan demblok. Nah, kayak mengemuk gitu ya, bro. Nah, inilah yang dinamakan sinus osilasi. Jadi amplifier ini telah terjadi yang namanya osilasi ya, bro ya. Nah, biasanya osilasi itu berhubungan dengan kinerja ya. Kinerja TR phase dan kinerja TR diferensial itu nggak sama, bro. Kecepatannya itu nggak sama cepat gitu ya, bro. Jadi kecepatan kinerja TR phase itu lebih cepat kerjanya ketimbang dari TR diferensial ini, bro. Jadi kecepatan kinerja TR phase ini melebihi dari kecepatan kinerja TR diferensial. Nah, jadi langkahnya apa untuk biar nggak osilasi ya? Langkahnya kita perlu melakukan penambahan kapasitor kompensasi pada kaki basis dan kaki kolektor TR phase-nya. Kalian bisa menggunakan 10 PF, 10 pico sampai 100 pico ya. Jadi kapasitor ini fungsinya untuk menurunkan kecepatan kinerja TR phase supaya kecepatannya itu bisa sama antara TR phase dan TR diferensial, itu bisa imbang gitu ya. Jadi biar nggak terjadi osilasi. Nah, jadi seperti itu, bro. Nah, ini kan saya lepas nih kapasitor
ini saya pakai 12 picofarad, saya lepas, makanya terjadi osilasi di situ. Nah itu, nah, ini bisa membunuh TR final ya bro ya. Apalagi kalau kita injak di frekuensi 20 kHz, nah itu pasti tewas, cepet jebol TR finalnya. Makanya perlu ditambahkan ini untuk menurunkan kecepatan kinerja TR phase supaya imbang. Terus kalau misalnya ini ukurannya terlalu besar, misalnya diganti pakai 220 picofarad, ya nggak apa-apa, dia juga nggak akan osilasi, tapi akibatnya slew rate-nya akan menurun. Jadi slew rate pada output amplifier akan menurun karena terlalu besar nilai kapasitor kompensasinya. Artinya dia akan semakin lambat kinerja TR phase-nya, kecepatan kinerja TR phase dia akan semakin lambat. Efeknya ya kalau ini terlalu kebesaran, slew rate-nya akan menurun. Kalau slew rate-nya menurun ya biasanya treble-nya kurang jernih ya bro ya. Makanya harus benar-benar pas ya. Ini saya pakai 12 pico. Coba saya, nah ini kan itu ya, osilasinya jadi seperti itu. Ini saya sentuhkan nanti biar, nah saya sentuhkan, nah kalau bisa lihat, nah ini saya lepas kapasitornya, langsung osilasi ya bro ya. Nah ini saya pasang, dia hilang osilasinya. Nah jadi seperti ya bro ya. Nah jadi kapasitor ini kalian bisa pasang, ini saya pasang, saya lepas, saya pasang, sembuh dari osilasi, saya lepas, langsung osilasi. Kalian bisa pasang pada kaki basis dan kolektor TR final. Kalau nggak di kaki basis dan kolektor TR final, TR phase maaf, salah sebut juga. Kalian bisa pasang kapasitor ini pada kaki basis dan kolektor TR phase. Kalau nggak, kalian bisa pasang juga di kaki basis dan kolektor TR driver. Atau kalian bisa menambahkan resistor snooper ya, dari output power kalian pakai resistor 10 ohm terus diseri dengan kapasitor 100 nano dipasangkan ke ground. Jadi seperti itu untuk mengurangi, untuk membuang osilasi gitu ya. Nah jadi untuk melihat power amplifier itu terjadi osilasi atau enggak itu dari tentunya menggunakan osiloskop ya bro. Kalau kita cuma ngecek dari karakter bias, menurut saya itu enggak cukup ya bro ya. Oke, jadi seperti itu ya bro, semoga bisa membantu, semoga bisa memberi sedikit edukasi ya bro yang mungkin belum paham. Nah jadi seperti itu. Jadi inilah bentuk dari sinyal output amplifier yang mengalami osilasi. Nah, jadi seperti ini, harus dilakukan pengecekan pakai osiloskop. Jadi kalau untuk melihat osilasi nggak bisa pakai bias ya. Kalau pakai model bias, misalnya kita kasih tester satu di bias positif, terus kita kasih tester satu lagi di bias negatif, terus kita injek gitu ya, itu nggak bisa loh. Jadi harus pakai osiloskop untuk melihat bentuknya. Nah jadi seperti ini. Kalau osilasi yang parah itu dia penuh nih, penuh semua. Kalau udah penuh semua, nah ini brodol TR finalnya bro. Oke, jadi sekian aja ya bro ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.